Kalau tidak ada dukungan dari pusat, ya bagaimana terlaksananya seluruh kegiatan pembinaan? Kalau berharap untuk jadi juara lah, tidak berharap. Saya bilang apapun yang terjadi, kita hadapi. Yang penting kita memberikan yang terbaik. Nama saya Syukur Selamat Gea. Saya asal Nias, Sumatera Utara. Saya kuliah di Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Kegiatan Lomba Bali Nusra ini ada 3 provinsi. Pertama, Bali, NTT, NTB. Pesertanya itu jumlahnya 45. Informasi lomba ini dikirimkan awalnya di Satuan 963 Politani dan disampaikan ke kami di universitas karena kami juga bekerjasama dengan universitas lain yang UKM Menua-nya ada, sehingga kita semua bersatu hati. Mari kita banggakan NTT, mari kita banggakan Skomen kita. Kalau di Kupang namanya Skomen Mahadana. Dari situ kami berkomunikasi dan kami mempersiapkan diri untuk berangkat ke sana, ke tempat lomba. Dengan adanya lomba ini, senior kami berharap setiap satuan yang berada di bawah universitas dapat bersatu, mengibarkan rasa patriotisme, nasionalisme, kebersamaan. Seperti semboyan kita yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu, yaitu untuk mencintai tanah air kita, untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, kebetulan Skomen yang 3 provinsi ini istilahnya vakum. Karena kenapa? Pertama itu kurangnya perhatian dari pemerintah, terutama dalam proses anggaran. Karena Skomen ini ibaratnya kayak kalau di tentara itu kayak korem. Nah, otomatis kalau tidak ada dukungan dari pusat, ya bagaimana terlaksananya seluruh kegiatan pembinaan di dalam wilayah tersebut kalau Skomennya sendiri tidak terbangun, atau kalau di Angkatan Darat disebut korem. Jadi ada senior yang melihat, aduh kenapa Menua ini semakin meredup, harus kita kobarkan ini. Jadi timbullah keinginan senior kami yang sudah punya pengalaman besar, mau mendedikasikan hidupnya untuk Menua, mau untuk mengorbankan, mempersatukan kembali Menua, menghidupkan kembali Menua melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan beberapa provinsi, melibatkan beberapa Skomen, sehingga hadirlah yang namanya Bali Nusra Menggelegar. Tujuannya untuk menghadirkan kekompakan, membangun solidaritas antar satuan, antara universitas lain di dalam Skomen tersebut, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan lomba ini tercipta kebersamaan, tercipta yang namanya komunikasi yang luar biasa. Tujuan mengikuti lomba ini awalnya sih saya hanya ingin membangun kebersamaan terhadap rekan-rekan Menua lain dari universitas lain dan juga dari provinsi lain. Ketika menjadi juara 1 itu rasanya kaget banget sih karena tidak ada persiapan. Kemudian tujuannya di sana kan hanya untuk membangun kebersamaan, membangun solidaritas. Jadi untuk menembak itu tidak kepikiran untuk menjadi juara karena di satuan-satuan lain, di provinsi-provinsi lain, mereka sudah ada persiapan, latihan menembak, bahkan sering mereka menembak. Jadi kalau berharap untuk jadi juara lah, tidak berharap kayak pesimis. Tapi yang namanya Menua, ya mau tidak mau harus siap, harus hadapi, berikan yang terbaik. Jadi semampu kami memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama satuan kami, lebih-lebih nama universitas dan nama Skomen kami. Sehingga dari situ ketika teringat di tempat lapangan tembak itu, saya bilang apapun yang terjadi, kita hadapi, yang penting kita memberikan yang terbaik. Puji Tuhan, saya dapat skor 10,99 sehingga saya yang memperoleh nilai 29. Jadi skala untuk menembak itu 1 sampai 10. 1 sampai 10 itu yang paling besar itu 10, bukan 1. Sehingga jumlah poin-poin itu ditambahkan jadi 28 dan pada kesimpulannya kami dinyatakan dari Menua Undana jadi juara. Saya berterima kasih banyak buat rekan-rekan Menua, khususnya Menua Undana yang sudah mendukung saya dalam proses kegiatan-kegiatan di luar dari satuan, memberikan kepercayaan kepada saya. Terima kasih untuk semua kebersamaan ini. Kiranya kebersamaan ini terus berlanjut dan mari kita bangun Menua Undana untuk lebih lagi maju ke depan dan semua anggota-anggota Menua dapat berpartisipasi dalam berbagai prestasi baik dalam kegiatan Menua itu sendiri maupun juga di luar kegiatan-kegiatan Menua. Mari kita tunjukkan yang terbaik
Mari kita berikan yang terbaik untuk satuan kita dan untuk universitas, lebih-lebih untuk negara kita. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Rektor, pimpinan tertinggi di Universitas Nusa Cendana, yang memberikan kami kesempatan, yang memperhatikan kami, anak-anak Menwa, yang sudah mendukung kami dalam berbagai kegiatan kami, kegiatan pendidikan, kegiatan kegiatan kursus-kursus di luar. Terima kasih banyak untuk semua kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, membalaskan yang terbaik buat Bapak, dan kiranya Universitas Nusa Cendana semakin maju, jaya, dan menjadi garda terdepan dalam berbagai hal, bidang pengetahuan maupun juga dalam bidang yang lainnya. Sekali lagi Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Awal mula saya masuk Menwa, saya melihat ada anggota Menwa yang awal-awal itu menggunakan baju loreng, dan saya tertarik karena dulu itu waktu SMA saya kepengen sekali jadi tentara. Dengan satu dan lain hal yang membuat saya harus mengundurkan niat dan saya harus berjuang untuk masuk universitas. Sampai di Undana, di Universitas Nusa Cendana, saya melihat kok ada yang pakai baju-baju seragam ini. Saya tertarik, saya bilang seperti apa sih pendidikan mereka. Sehingga dengan singkat saya ketemu salah satu dari anggota tersebut yang menggunakan seragam Menwa. Saya tanya, "Bang, bagaimana sih cara daftarnya?" Dia bilang, "Gampang saja Dik, nanti bulan-bulan 3 begitu akan dibuka pendaftaran, disebarkan brosur. Nanti adik tinggal datang saja, tinggal lengkapi persyaratannya." Ketertarikan saya yang lain adalah saya lihat mereka memberikan contoh yang baik, menghargai orang, walaupun sebenarnya agak sulit kalau berdekatan dengan orang yang pakai seragam. Tapi karena saya tahu bahwa pastinya yang punya seragam itu bukan hanya gagah-gagahan saja, tapi pasti ada isinya, ada pengalaman, ada banyak hal yang bisa didapatkan. Makanya saya tertarik jadi masuk Menwa. Ada beberapa syarat saat masuk Menwa. Yang pertama, harus warga negara Indonesia. Yang kedua, mahasiswa di universitas di mana UKM Menwa tersebut ada. Selanjutnya, biasanya kalau di Poltek atau D3, itu biasanya semester 1 dan semester 3. Tapi kalau di universitas negeri yang skalanya S1, biasanya 1, 3, dengan 5 yang bisa ikut daftar. Kenapa dibatasi? Karena kalau hanya 1 tahun mengabdi saja, kayaknya kurang cukup untuk belajar. Karena belajar itu kan butuh waktu yang banyak, bukan langsung tahu saja. Jadi harus banyak belajar mengenai sistem organisasinya, bagaimana tata kelola untuk berorganisasi, bagaimana juga kita menyesuaikan diri. Karena dari awal sebelum kita masuk organisasi kan, kita perlu menyingkirkan egonya kita sendiri, supaya apa yang menjadi tujuan organisasi itu bisa digapai bersama. Seringkali dalam suatu organisasi itu ada yang namanya kelompok dalam kelompok, dan itu tidak ada dalam diri Menwa. Untuk selanjutnya ada beberapa seleksi berkas, seleksi fisik, seleksi psikologi, dan ada yang namanya pra-pendidikan. Pra-pendidikan ini istilahnya dilatih bagaimana karakternya untuk siap masuk pendidikan. Karena pendidikan kita dilatih dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, yang memang proporsinya untuk melatih rasa cinta terhadap tanah air, proporsinya melatih jiwa bela negara, nasionalisme itu. Makanya kadang orang tanya, kok pendidikannya agak sedikit seram-seram ya? Padahal itu bukan seram. Karena itu memang untuk membentuk mental, membentuk fisik, supaya saat menghadapi hal-hal genting, hal-hal yang dirasa begitu sulit untuk orang lain, mahasiswa lain, tapi bagi kami yang sudah jadi Menwa, ya itu hal biasa. Siap tidak siap harus siap, apapun yang terjadi kita laksanakan. Apapun perintah kita laksanakan. Kita tidak mengenal yang namanya batas waktu untuk mengabdi terhadap universitas, terhadap negara lebih-lebihnya. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Menwa itu, tentang bagaimana sejarah awalnya berdirinya Menwa, dari perjuangan-perjuangan keikutsertaan anggota-anggota Menwa zaman dulu yang mendahului kami, nanti bisa dilihat dari buku yang namanya Menwa Terabaikan di Samping Zaman, Tetap Lurus Walau Salah Urus. Ada beberapa hal penting yang ada di sini, sejarah Menwa, bagaimana keikutsertaan anggota Menwa untuk pengamanan negara waktu Timur-Timur, waktu perdamaian dunia juga, senior-senior kami yang mendahului kami ikut.
lomba ini gugup bang. Siap. Jadi istilahnya hanya, aduh, saya potong bang. Ini salah kan. Tinggal ucapan terima kasih. Izin bang, saya bisa sekalian juga kasih buku begitu supaya dilihat nanti kalau belajar. Hanya perkenalan saja. Kayaknya buku dulu bang, karena untuk penutupan nanti ucapan terima kasih kami.